Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, mari kita menyimak pernyataan Ustadz Ahmad Hosinuddin saat mengantar saksi ahli ke Polda Metro untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang meringankan kliennya. Pernyataan Ustadz Hosinuddin biasanya tajam dan menohok. Mari kita simak saudara sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami, dan mohon maaf memang hari ini kami perlu memberikan klarifikasi sehubungan dengan pemeriksaan 3 ahli yang sudah dipanggil oleh penyidik dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya permohonan dari kami tim advokasi untuk bisa memberikan keterangan yang meringankan bagi tersangka dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Namun sebelum saya klarifikasi, saya ingin menyampaikan pesan kepada Saudara Joko Widodo bahwa hari ini kami telah teguh dan konsisten menempuh jalan, dan kami harapkan ini sampai di persidangan. Karena itu hemat kami, Saudara Joko Widodo tidak perlu membuat diri menjadi lebih capek, energinya dikuras untuk datang ke 38 provinsi, 514 kota kabupaten, atau bahkan ke 7.000 kecamatan. Itu sangat membuat capek. Cukuplah datang ke satu institusi saja, yakni pengadilan. Dan sebenarnya pengadilan itu sudah disediakan di Surakarta atau di Solo melalui Citizen Law Suite dengan agenda pembuktian. Namun sayangnya, lagi-lagi kubu Joko Widodo tidak menunjukkan buktinya dengan dalih sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal pada saat yang bersamaan barang sitaan itu bisa dibuka bahkan dari segelnya, yang sejatinya menurut prosedur KUHP itu tidak dibolehkan, tetapi demi gelar perkara khusus itu bisa ditunjukkan. Artinya apa? Demi pembuktian di persidangan tentu akan lebih relevan untuk bisa ditunjukkan di persidangan di Solo dengan dikawal oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemarin ada proses restoratif justice saja, ada 5 penyidik Polda Metro Jaya mengawal Egy Sujana dan Eli Daneti untuk mendapatkan dalam tanda petik pengampunan dari Joko Widodo yang berujung SP3. Artinya sangat mudah bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk membawa dokumen yang hari ini disita dalam rangka pembuktian di pengadilan. Kalau memang benar Saudara Joko Widodo mau menunjukkan bukti itu di persidangan, baik itu ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM. Dan sebenarnya kalaupun konsisten Saudara Joko Widodo ingin menunjukkan bukti itu di persidangan, maka tidak perlu juga semuanya itu meminta apa yang ada disita di penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Mengingat ijazah SD SMP itu bukanlah termasuk dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya. Karena menurut Joko Widodo, sebagaimana dia sesumbar di berbagai media, terakhir di wawancara Kompas, dia menyatakan eksklusif di Kompas, dia akan menunjukkan ijazahnya itu di pengadilan. Dan ternyata pengadilan telah meminta pembuktian itu dan ternyata tidak pula ditunjukkan. Lagi-lagi ini mengkonfirmasi memang ada masalah, dan masalah itu besar terhadap dokumen itu. Exactly, tepat sekali Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin bahwa ada masalah besar terkait ijazah Bapak Joko Widodo yang katanya terbitan UGM tersebut. Bahkan kami secara pribadi menyatakan ijazah itu palsu tanpa harus melihat dokumennya, tanpa harus melalui uji forensik macam-macam itulah, cukup dengan melihat Pak Jokowinya saja. Dan hal tersebut sudah kami unggah dalam bentuk video di channel kami ini, mengenai apa dasar kami mengatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo itu 100% palsu. Selanjutnya kami selalu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pernyataan tegas dan beraninya Ustadz Ahmad Hosinuddin di setiap kesempatan, meskipun terkadang terlihat berbeda dengan Bang Refli Harun, namun kami percaya bahwa mereka saling mendukung. Cuma caranya saja yang berbeda. Jika Pak Ahmad Hosinuddin selalu dengan tegas dan lantang, dan Bang Refli Harun kadang-kadang agak berliku-liku dulu, namun kami percaya kepada mereka satu tim, semoga tetap solid dalam memperjuangkan kebenaran. Kami bersama 72% masyarakat Indonesia insya Allah tetap mendukung perjuangan RRT dan RRK sampai titik darah penghabisan. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat. Ayo maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.